Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah bersama-sama saat ini dengan penuh pengungkapan syukur kita akan bersama-sama masuk dalam kebaktian Minggu 4 Juli 2021 dan kita akan menaikkan pujian yang diambil dari Kidung Jemaat pertama, bait pertama dan kedua. Haleluya, pujilah. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin.
Kita akan naikkan pujian dari Kidung Jemaat 10 bait pertama dan kelima. Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang maha mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkor, berilah musikmu berkor, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, mari bernyanyi. Semua makhluk bernafas, iringilah kami. Puji terus nama yang maha kudus, padukan suaramu, amin. Saudaraku, marilah kita mendengarkan pembacaan hukum kasih di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai yang ke-28. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Saudaraku, mari dengan segala kerendahan hati kita mengakui akan kesalahan dosa kita seraya memohon pertolongan Tuhan melalui pujian yang akan kita naikkan bersama-sama dari Kidung Jemaat 28 ayat pertama dan kedua. Ya Yesus, tolonglah. Ya Yesus, tolonglah, hapuskan dosaku, dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-Mu. Ya Yesus, dengarlah
jemaat yang terkasih, marilah bersama-sama kita mendengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah terambil di dalam surat 2 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Bersama-sama kita menerima petunjuk hidup baru di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-27, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Sesungguhnya, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Dengan segenap hati dan penuh pengucapan syukur, mari kita bersama-sama menyanggupi berita anugerah dan petunjuk hidup baru ini dengan menaikkan pujian yang diambil dari Kidung Jemaat 396, bait pertama dan kedua, Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya, sandaranku, penghiburku, sokatku. Yesus segala-galanya, kawanku abadi. Setiap datang padanya, berkat-Nya diberi. Surya dan hujan berselang, hasil tanaman dan kembang, semuanya karunia sokatku. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, malah bersama-sama kita akan memasuki doa syukur dan syafaat. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk berkat dan pemeliharaan Tuhan buat hidup kami, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sampai hari ini. Engkau tetap mengasihi kami. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen di dalam menghadapi masa pandemi ini. Kiranya mereka tetap bersandar kepada Tuhan. Kami menyerahkan segala pergumulan,
Di dalam tangan kasih Tuhan, kiranya mereka dapat berelasi di dalam keluarga bila semakin dekat, sehingga mereka tetap mengandalkan akan kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, baik itu karena COVID-19 maupun sakit yang lain, diberikan pemulihan dan kesehatan. Kami mohon, limpahi kami semua dengan berkat kesehatan, imun yang kuat untuk keluarga kami. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini, mungkin mereka ada yang terpapar virus corona. Kami percaya melalui bilur-bilur darah Tuhan Yesus Kristus berkuasa menyembuhkan dan memulihkan. Tuhan yang menjamah saudara kekasih ini sehingga mereka sembuh. Kami juga berdoa untuk proses pemulihan kesehatan jemaat-Mu, baik yang saat ini dirawat di rumah sakit maupun saat ini di rumah mereka masing-masing atau mereka yang isolasi mandiri. Kiranya kasih penghiburan melalui kuasa Roh Kudus menguasai hati dan pikiran umat-Mu. Berikanlah mereka ketenangan dan damai sejahtera yang datang dari Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dalam membantu memperhatikan jemaat. Kiranya senantiasa Tuhan berkati dalam aksi sosial kepada masyarakat atau aksi peduli kasih kepada jemaat. Kami berdoa untuk setiap jemaat dapat mempersiapkan diri dan hati juga tetap dapat mengalami kasih Tuhan dan pemeliharaan iman melalui setiap ibadah minggu, melalui setiap persekutuan doa yang diadakan secara virtual, online maupun daring. Kami berdoa, kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau menyertai pemerintahan Bapak Presiden kami Joko Widodo. Mohon agar Tuhan juga campur tangan dalam segala upaya yang dikerjakan oleh pemerintah. Kami berdoa untuk rencana pembatasan wilayah di beberapa tempat. Kiranya dapat menekan laju penyebaran virus COVID-19 dan pemerintahan memutuskan adanya PPKM darurat Jawa sampai Bali mulai tanggal 3 Juli sampai tanggal 20 Juli 2021. Kiranya pemerintah kami dalam memutuskan PPKM darurat, semua masyarakat dapat disiplin dan menaati apa yang menjadi aturan dari pemerintah. Kami berdoa untuk program vaksinasi, kiranya dapat berjalan dengan lancar. Kami berdoa untuk ketaatan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan, kiranya juga Tuhan yang akan menolong mereka. Kami berdoa untuk rumah sakit, tenaga medis, klinik, kiranya mereka senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik bagi kesehatan masyarakat. Di masa pandemi ini, kami mohon, kiranya setiap tenaga medis Tuhan lindungi dan juga Tuhan lindungi keluarganya, pemeliharaan Tuhan sempurna dalam kehidupan keluarganya. Inilah seru doa syafaat kami yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Dasar kita memberikan persembahan diambil dari kitab Mazmur 96 ayat 8 sampai 9. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Mari bersama-sama kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, dan kita akan iringi dengan memuji Tuhan yang diambil dari Kidung Jemaat 393 bait pertama. Tuhan betapa banyaknya.
Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk setiap hari Engkau telah memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai bentuk ucapan syukur kami pada hari ini kami bawa persembahan Tuhan di hadapan-Mu, baik persembahan perpuluhan, baik persembahan ucapan syukur, persembahan buah sulung Tuhan, apapun itu Tuhan, kami bawa di hadapan-Mu. Kiranya Engkau menguduskan, menyucikan, dan berkenan di hadapan Tuhan. Berkati bagi setiap umat-Mu yang sudah memberikan dengan ucapan syukur. Engkau Allah yang tidak memperkehutanan Tuhan, yang percaya Engkau akan mengembalikan berlipat kali ganda bagi setiap umat-Mu yang sudah memberi dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Stefanus Wawan Setiawan yang pagi hari ini akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami minta urapan yang dari double porsi dari surga itu Tuhan melingkupi hamba-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan itu Tuhan firman yang berkuasa, firman yang menegur, firman yang menguatkan, firman yang mengubahkan Tuhan setiap umat-Mu yang ada di jemaat di gereja ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berikan roh hikmat, roh pengertian yang dari surga, supaya firman-Mu itu Tuhan menjadi berkat Tuhan, dan hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah bersama-sama kita akan menerima sabda firman Tuhan. Kita membaca dalam kitab 2 Samuel pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama, ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel, dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud berumur 30 tahun. Pada waktu ia menjadi raja, 40 tahun lamanya ia memerintah. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan, dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Demikianlah pembacaan sabda firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya dalam hidup hari sesehari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan.
Bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema dikuatkan dalam kelemahan. Dalam hidup setiap orang tentu memiliki sisi yang lemah dan juga memiliki sisi yang kuat. Kedua hal ini mesti diakui keberadaannya, tidak ada satu sisi pun yang diunggulkan. Jika seorang menonjolkan sisi kuatnya dengan menutupi sisi kelemahannya, maka ia bisa menjadi orang yang angkuh, dia bisa menjadi orang yang sombong. Sebaliknya, jika seorang hanya menunjukkan sisi lemahnya dan tidak mau mengakui kekuatannya, maka ia menjadi pribadi yang inferior, atau mereka mudah mengeluh, mudah kecil hati, dan rendah diri. Mengakui akan kelemahan dan kekuatan yang dimiliki seseorang sebenarnya dapat menolong seseorang dalam proses pendewasaan diri. Orang yang menjadi tua itu pasti, tetapi orang yang menjadi dewasa itu pilihan. Dalam proses pendewasaan diri ini, bagaimana dengan cara kita memaknai pengalaman dalam hidup ini, berfokus pada pengembangan diri saat ini, dan siap menghadapi jatuh bangunnya yang akan kita hadapi tantangan di masa yang akan datang. Butuh proses untuk menjadikan karakter kita ini menjadi dewasa. Hidup tidak akan seru dan menyenangkan jika tak menemui kesulitan dan kita berani menghadapinya. Saudaraku, sebagai orang percaya, ada penghayatan bahwa baik dalam kekuatan kita, dalam kelemahan kita, Tuhan selalu berkarya di tengah kehidupan umat-Nya. Penjelasan di dalam bacaan yang telah kita baca dalam kitab 2 Samuel pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai yang kelima, ketika Daud diangkat menjadi raja, Daud diterima bukan datang secara tiba-tiba, semuanya juga melalui proses di usia yang sangat muda, yaitu usia 30 tahun. Dalam ayat yang keempat, Daud berumur 30 tahun. Daud sudah dinobatkan menjadi raja. Bukan hanya rakyat, namun tua-tua dan Tuhan yang menghendaki Daud menjadi raja. Saudaraku, jadi faktor usia bukanlah kendala bagi seseorang untuk dapat menjadi pemimpin. Salah satu yang membuktikan adalah Daud. Dari bacaan kita ada dua alasan yang Daud tetapkan menjadi raja oleh suku-suku Israel. Alasannya apa? Yang pertama, mereka mengakui Daud adalah saudaranya. Di dalam ayat yang pertama, lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Sehingga mereka bersama-sama dalam satu bangsa, satu suku, mereka mengakui bahwa Daud adalah saudara mereka. Juga di dalam kitab Ulangan 17 ayat yang ke-15, maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan, Allahmu, yang harus kuangkat atasmu. Dari tengah-tengah saudara-saudaramu, haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu, seorang asing yang bukan saudaramu, tidaklah boleh kau angkat atasmu. Jadi syarat ini bertujuan agar bangsa Israel tidak dipimpin oleh bangsa lain atau tidak dipimpin oleh orang asing selain asli penduduk bangsa Israel. Daud adalah keturunan Isai. Dia adalah raja Israel menggantikan Saul.
Alasan yang kedua, karena prestasi Daud dalam memimpin bangsa Israel di dalam peperangan. Ketika Saul takut, ketika bangsa Israel takut menghadapi Goliat, adakah yang berani maju menghadapi tentara Filistin yang gagah perkasa? Daud berani. Dia berani maju berperang, bahkan Daud berani melawan bangsa-bangsa lain. Itulah prestasi yang ditunjukkan oleh Daud. Rakyat Israel dan semua tua-tua mengurapi Daud menjadi raja. Di dalam ayat yang ketiga, maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud dinobatkan menjadi raja. Seluruh tua-tua rakyat mendukung Daud. Jabatan dan kedudukan yang diperoleh Daud tidak datang begitu saja. Ternyata banyak proses sebelum Daud menjadi raja, dan semuanya itu Daud lalui dengan rintangan, dengan tantangan yang ada. Salah satu syaratnya ketika Daud dipilih, diurapi menjadi raja, setia menjalani proses pendewasaan karakter. Daud yang dipilih bukan karena perawakannya, namun Tuhan memilih hatinya. Dalam pendewasaan karakter Daud dewasa. Dia berani menghadapi tantangan. Walaupun ada banyak orang-orang Israel yang minder melawan musuh, namun Daud berani maju berperang. Inilah Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bangsa Israel mengalami proses pembentukan keyakinan bahwa Tuhan menyertai Daud. Hasil refleksi atas kepemimpinan Daud serta campur tangan Tuhan, inilah yang menjadi landasan kuat dalam pengangkatan Daud menjadi raja. Perjuangan Daud menjadi raja tidak lepas dari pertolongan Tuhan. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-5 ayat yang ke-10. Lalu makin lama, makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Karena pertolongan Tuhan, Daud berani menghadapi lawan-lawan Israel. Daud berani karena Tuhan menolong, Tuhan menyertai. Kehebatan Daud menjadi raja di usia 30 tahun dan kebesaran Daud memerintah selama 40 tahun tidak sekedar karena dukungan rakyat Israel, namun karena campur tangan Tuhan. Penglihatan seperti ini menolong setiap orang memiliki kuasa dan kedudukan untuk mengabdi kepada kehendak Tuhan, bukan sebatas mengabdi kepada kekuasaan. Daud tetap melakukan apa yang menjadi perintah dan kehendak Tuhan, bukan menjadi angkuh. Inilah proses pendewasaan karakter Daud sehingga ia dicintai oleh rakyat Israel. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup manusia adalah sebuah perjalanan dan pengembaraan. Dalam hidup manusia membutuhkan proses waktu pendewasaan diri, maka perlu waktu yang panjang dan melelahkan. Perjalanan hidup manusia bukanlah waktu yang pendek, bukanlah waktu yang singkat, tetapi waktu yang cukup lama. Kita harus melihat prosesnya, mengapa orang itu berhasil, mengapa orang itu sukses. Kita harus melihat prosesnya. Mungkin prosesnya bisa lama, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, dan seterusnya.
Jadi marilah dunia yang penuh dengan tantangan ini, kita berani untuk berproses. Dunia yang penuh dengan dosa dan kegelapan ini ternyata sebagai tempat pengembaraan kita. Ada ujian di sana, ada tantangan hidup di sana. Dunia ini seperti padang gurun yang dilalui oleh manusia, seperti kisah bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun dalam penggembaraannya, sehingga sebuah perjalanan pengembaraannya yang tidak mudah, yang sulit, penuh dengan tantangan. Dan justru disitulah kita benar-benar membutuhkan pertolongan Tuhan, bimbingan dan penyertaan Tuhan. Melalui kisah kehidupan Daud, melalui kisah kehebatan, kebesaran Raja Daud. Dan inilah konsep mesianik yang dimiliki bangsa Yahudi pun tertuju kepada sosok Raja Daud yang akhirnya dari tunggul Isai, tunas Daud, Sang Immanuel lahir dari keturunan Daud. Itu pun terbukti. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui sabda firman Tuhan saat ini, pelajaran apa yang dapat kita ambil? Yang pertama, selama proses perjalanan hidup Daud, ada begitu banyak tantangan. Sebelum Daud menjadi raja dan setelah Daud menjadi raja, Daud memiliki kekuatan, Daud memiliki kelebihan, namun juga Daud memiliki kelemahan ketika memimpin bangsa Israel. Maka pada saat ini umat diingatkan, selama perjalanan proses pendewasaan ini, kita pun akan menghadapi banyak tantangan. Ada banyak perubahan yang dapat membuat kita jatuh bangun di dalam hidup ini. Di dalam proses pendewasaan kita semuanya, kita jatuh bangun, menghadapi kesulitan, tantangan, perubahan-perubahan yang ada. Dalam keterbatasan, dalam kelemahan kita, marilah masing-masing orang tetaplah memiliki hidup yang berarti bagi sesama untuk saling menguatkan. Seperti tema kita, dikuatkan di dalam kelemahan. Kita saling menguatkan seperti peribahasa, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Artinya, marilah bersama-sama dalam suka dan duka, buruk, baik dan buruk, sama-sama kita tanggung. Sehingga hidup kita berarti bagi sesama. Tantangan kita saat ini dalam kondisi PPKM darurat yang dimulai tanggal 3 Juli sampai dengan 20 Juli 2021. Karena pasien COVID-19 meningkat, marilah kita saling menguatkan, kita saling mendukung, kita saling berdoa, dan kita saling membantu dalam aksi peduli kasih. Tulung tinulung ing bot repot menjadi berkat bagi sesama. Inilah kedewasaan iman kita, kedewasaan pola pikir kita. Walaupun di dalam kelemahan, malah tetap kita berguna bagi sesama. Hal yang kedua, Tuhan memberikan pertolongan dan penyertaan kepada Daud sebagaimana manusia yang lemah, yang rapuh, dan tak berdaya. Tuhan selalu membimbing, menyertai, dan menolong. Maka umat Tuhan diingatkan supaya menyadari setiap kelemahan kita, setiap kekurangan kita, bahwa dalam kelemahan, ya itu sebenarnya bukanlah hal yang buruk. Karena dari kelemahan itu seseorang dapat mensyukuri anugerah Tuhan
Dengan kelemahan kita dapat mengandalkan Tuhan, benar-benar kita bersandar pada Tuhan. Marilah kita percaya bahwa Sang Pemelihara kehidupan beserta dengan kita. Marilah kita mengandalkan pertolongan Tuhan Yesus di dalam penyerahan diri kita kepada Tuhan yang memberi daya untuk mengelola setiap kelemahan manusia serta memberi harapan dan semangat yang baru dalam menghadapi setiap penderitaan atau dalam tantangan hidup kita. Kita percaya Immanuel, Tuhan beserta kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita memasuki saat yang teduh. Kami mengakui ya Tuhan, di dalam kehidupan kami ada kelemahan. Kami menyadari akan kekurangan di dalam kehidupan kami. Namun kami percaya Engkau menguatkan kami, Engkau menolong kami. Ajarkanlah kepada kami untuk mengandalkan Tuhan yang memberi kekuatan dan pertolongan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, materaikan sabda firman-Mu dalam kehidupan kami, dan kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan, yang selalu menyertai kami dan mengajarkan kepada kami dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan yang telah kita terima pada hari ini boleh menjadi kekuatan dalam setiap hidup kita dan boleh menjadi penghiburan. Mari Bapak Ibu, kita akan memuji nama Tuhan kembali dari Kidung Jemaat 332 bait pertama dan kedua, kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama umat Tuhan di segala tempat dan waktu kita ucapkan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, hiduplah dalam damai sejahtera, lakukanlah kehendak Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa di sorga dan melalui persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama akhiri ibadah pada hari ini, dan kita akan naikkan pujian dari Kidung Jemaat 413, bait pertama dan kedua. Tuhan pimpin anakmu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh, bila hidup menekan, harapanku penuh. Kita doanya di dalam. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan
mengajarku